Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ibu berharap hari ini kalian semua bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, fokus, dan tentu saja bahagia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nama-nama yang Ibu panggil silakan angkat tangannya lalu bilang hadir. Baik, yang pertama Andi. Hadir Bu. Alif. Hadir Bu. Bella. Hadir Bu. Cindy. Hadir Bu. Alhamdulillah luar biasa, hari ini semuanya masuk ya. Tidak ada yang absen. Iya Bu. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin atau garis besar materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 4 poin atau 4 hal penting, yaitu yang pertama definisi dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, dalil nakli atau Al-Quran yang berkaitan dengan perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu yang ketiga, nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Lalu yang terakhir itu ada fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode belajarnya nanti Ibu akan menggunakan metode ceramah interaktif dikombinasikan dengan tanya jawab serta diskusi kelompok untuk di akhir sesi. Sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu mau bertanya dulu ya, siapa yang masih ingat iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? Saya Bu. Baik, Bella silakan. Ketiga Bu. Iya betul, pintar sekali. Iman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Lalu apa sih arti iman itu sendiri? Ada yang tahu? Saya Bu. Baik. Iman itu artinya percaya Bu. Iya betul sekali Alif. Nah, iman itu secara bahasa ya artinya percaya atau yakin. Jadi secara istilahnya iman kepada kitab-kitab Allah itu bermakna kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul pilihannya untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, dasar atau dalil dari Al-Quran yang wajib kita ketahui itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 136. Baik, Ibu akan membacakan potongan ayatnya. Mari dengarkan baik-baik ya. Iya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulih. Yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa perintah beriman kepada Allah itu sifatnya wajib bagi setiap orang muslim. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Nah, di dalam sejarah Islam itu ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui. Nah, mari sama-sama kita sebutkan nama kitabnya beserta nama nabi atau rasul yang menerimanya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada nabi siapa? Ada yang tahu? Saya Bu. Baik, Alif silakan. Nabi Musa Bu. Iya, betul. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang kedua itu ada kitab Zabur. Yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Saya Bu. Ya, baik, Bella silakan.
Nabi Daud, Bu. Iya betul. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Saya Bu. Iya, Bayu silakan. Nabi Isa Bu. Iya betul, tepat sekali. Nabi Isa itu penerima dari kitab Injil. Dan yang terakhir, yang menjadi penyempurna dari seluruh kitab-kitab sebelumnya dan sering kita baca sehari-hari, yaitu kitab Quran. Yaitu di mana kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya betul, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum Ibu lanjut ke poin fungsi dan hikmah, barangkali ada penjelasan tadi dari anak-anak, mungkin ada yang bingung atau yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya Bu. Ya baik, Alif, apa yang mau ditanyakan? Bu, selain 4 kitab itu, apakah ada lembaran wahyu lain yang diturunkan oleh Allah? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Alif. Jawabannya itu adalah ada. Nah, selain 4 kitab suci yang barusan kita sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu yang berupa lembaran-lembaran terpisah yang disebut dengan suhuf. Contohnya, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bedanya, kalau kitab itu sudah dibukukan secara lengkap, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran firman Allah yang belum dibukukan. Bagaimana, Alif? Bisa dipahami? Paham Bu. Baik, Alhamdulillah tidak terasa ya, semua poin pelajaran kita hari ini sudah selesai kita bahas secara bersama. Sebelum kita tutup kelasnya, ayo sama-sama kita simpulkan nih bareng-bareng apa saja sih yang udah kita pelajari hari ini. Tadi yang pertama itu kita belajar tentang apa? Saya, Bu, Ya, pengertian iman kepada kitab Allah, Bu. iya betul. Lalu yang kedua kita belajar Tentang dalil wajib beriman Bu, surah An-Nisa ayat 136. bagus, Alif. Dan yang ketiga itu kita belajar 4 nama kitab beserta Rasul penerimanya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, lalu Injil kepada Nabi, Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu sangat bangga melihat kalian hari ini karena semuanya belajar dengan penuh antusias, fokus, bahagia, aktif. Nah, semoga ilmu yang didapatkan hari ini itu bisa tertanam di hati kita semua, meningkatkan keimanan kita, dan membuat kita semakin gemar membaca kitab suci Al-Quran. Jangan lupa ya untuk membaca materi selanjutnya di rumah, yaitu tentang perilaku mulia mencintai Al-Quran. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.